Businessman Opinion, mitra bisnis. Cuti melahirkan 3-6 bulan untuk pekerja perempuan dan cuti 2-5 hari bagi suami untuk mendampingi istri yang melahirkan. Dalam aturan itu ya sudah disahkan oleh DPR mengenai Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Nah, apa komentar Anda, mitra bisnis? Di 6339160 atau WhatsApp call di 0816 924 924. Saya rasa DPR masih banyak Pak yang perlu diurusin. Salah satunya itu perampasan aset yang sudah di Pak Jokowi, kalau nggak salah kan belum rampung di DPR ya. Nah, itu saya rasa yang prioritas. Sedangkan masalah ibu hamil, cuti, itu kan urusan keluarga. Kira-kira begitu Bu. Terima kasih. Kalau menurut saya sih ada-ada aja sih kalau misalnya sampai panjang gitu ya. Kalau cuti melahirkan ya lebih kurang mungkin 3 bulan ya cukup lah. Tapi kalau untuk pendampingan saya rasa sih nggak perlu juga sampai dikasih cuti ya sampai 5 hari gitu loh. Ya mungkin 1-2 hari cukup lah. Jadi menurut saya sih jangan terlalu istilahnya ditambah-tambahin, jadi supaya produktivitas dari kita sebagai karyawan atau mungkin sebagai istilahnya mungkin owner dilihat sebagai karyawannya itu juga lebih produktif ya istilahnya gitu ya. Jadi sama-sama win-win solution ya. Kalau menurut saya seperti itu ya. Jadi istilahnya saya perlu direvisi lagi dah. Itu aja sih. Terima kasih. Misalkan saya punya direktur perempuan ya, misalkan nih, nggak beneran, gajinya 100 juta per bulan. Iya, dia karena kerjanya giat, meritnya agak telat. Jadi pas posisi direktur, dia baru menikah dan kemudian dia harus 6 bulan. Kita bayar gajinya 600 juta loh itu. Ini gimana ya, enak banget loh begitu loh. Sambil 6 bulan itu kan bisa remote job ya, kita bisa dapat sampingan ya. Itu kalau kita punya satu istri yang macam direktur begitu ya. Kalau kita punya 2, punya 3, kita kerja lagi 3 bulan. Bikin lagi anak kedua, anak ketiga. Enak gak tuh Babe ini hidup di Indonesia kayak begitu? Ini kan logika dasar. Itu orang-orang pinter yang duduk di sana, saya nggak ngerti ya. Dia membela perempuan, saya ngerti. Ini saya disclaimer dulu, saya setuju pada waktu melahirkan ya, memang harus ada pendampingan seorang ibu kandungnya. Setuju saya. Jadi jangan. Ini produk-produk yang Gen Z ini kan kayak gitu dikit-dikit mental health kan. Kerja dikit terus dia weekendnya maunya ke Bali. Padahal udah tercukupi gitu. Nah ini mungkin anggota dewan berpikir wah ini generasi yang tercipta nggak bener juga nih dari generasi sebelumnya gitu kan. Ya jadi saya nggak tahu nanti kalau anak yang 6 bulan cuti ini bertumbuh ya nanti diharapkan jadi generasi yang berkualitas kan begitu ya. Iya, jadi ya kalau kayak sekarang sih terlalu cepet sih. Memang visinya bagus gitu ya. Tapi banyak hal urgent lah yang lebih penting kalau saya bilang. Istilahnya sekarang lapangan kerjanya dulu. Iya, ini aja gaji cuma 4 juta aja, UMR-nya aja masih jadi demo-demo mulu. Iya, saya dukung tuh musuhnya Business Opinion, Said Iqbal. Itu dia membela taperanya gitu ya di tengah pemerintah yang mulai blunder-blunder begitu. Ya, saya melihat ya Pak ya. Ini kayak ada yang sengaja nih ya, menjelang pergantian rezim nih ya. Kayak kemarin tuh Apera ya, itu kan yang karyawan-karyawan pada jerit nih. Ya, nah sekarang pengusahanya yang digelitikin nih supaya nggak betah ya, supaya nggak nyaman. Ini menjelang pelantikan kayak gitu. Itu yang ngusulin 2 ide itu siapa Pak? Dari partai mana tuh? Itu harus diusut tuh. Bikin kata negara tuh kayak gitu. Ya, jadi itu masalah-masalah kayak gini mesti jeli nih. Jadi dampaknya kan kalau istilahnya pengusahanya resah ya, karyawannya resahnya, ujung-ujungnya kan jadi keadaan negara kan jadi semerawut ya. Jadi chaos kayak gitu loh Pak. Itu siapa yang dari mulutnya siapa tuh harus diusut itu. Kayak gitu. Karena memang ini dalam pergantian kalau kita amatin kok kayak berturut-turut begitu kan.
Kemarin karyawan yang badan jerit, ya. Sekarang bos-bosnya. Nanti industrinya dikelitikin, jadi semua mau sengaja dibikin kacau. Oke. Saya melihatnya seperti itu. Itu harus dipenjara tuh. Yang dari partai mana kita ciriin. Itu aja. Makasih. Saya nggak tahu ini yang bikin undang-undang. Mereka sekolahnya di Belanda atau sekolah di mana, saya nggak tahu ya. Karena Indonesia kan jajahan Belanda. Jadi mungkin mereka mau menjajah rakyatnya sendiri. Sekarang bukan Belanda lagi yang menjajah. Ya sekarang bangsanya sendiri yang menjajah. Jajahnya dengan apa? Dengan bikin undang-undang yang boten-boten. Bikin orang bodoh, bikin orang gila. Daripada susah-susah gini, mendingan dibubarin aja semua ya. Kalau kita bayar pajak untuk gaji mereka kerjanya apa? Apa yang dihasilkan sih coba? Apa yang dihasilkan? Saya kadang-kadang juga bingung ya lihat kita di sini, mohon maaf nih. Kalau di negara lain udah revolusi loh. Kita ini mungkin terlalu lama ikut dijajah sama Belanda, jadi dibodohin, ditakutin. Kalau negara luar udah revolusi. Bener revolusi ini. Terima kasih. Tadi yang ngomel-ngomel kan udah banyak ya. Saya nggak mau ngomel deh. Itu tuh mengadopsi negara-negara farewell state. Terus pertanyaan saya itu gini loh. Orang negara Amerika dan Eropa saja IQ-nya itu tidak masuk 10 besar. Yang masuk 10 besar itu hanya 1 Jerman. Dan nomor 1 sampai nomor 5 dikuasai Jepang, Cina, Taiwan, Hong Kong, Singapura. Terus pertanyaan saya, kenapa kita mengadopsi negara yang sudah cenderung mundur? Kalau dulu diberi 6 bulan, mungkin nggak apa-apa, saya nggak tahu, belum baca ya. Tapi kalau sekarang, ingat nggak ada fast fashion? Fast fashion itu mungkin timbulnya hanya nggak sampai 10 tahun. Tapi sekarang udah dilarang lagi. Kenapa? Karena kena urusan green. Karena fast fashion itu pembuangannya banyak. Nah, padahal itu waktu keluar booming banget. Ini kan suatu ide yang brilian dan mereka cuan banyak itu. Nah, ini maksud saya ide yang kayak gini, ada penemuan kayak gini bertahannya nggak sampai 10 tahun. Terus gimana sih Indonesia ini kok bisa mengadopsi negara-negara yang IQ-nya nggak masuk dalam nomor 10. Yang masuk di dalam NATO cuma Jerman. 80% ekonomi itu di Asia. Population itu di Asia. Oke? Iya. 20% saja yang ada di Eropa dan Amerika. Terus kenapa nggak kita jadi raja ya? Kenapa nggak kita yang inovatif ya? Kok mereka yang masih kita anut atau kita sembah? Masih kita jadi followernya mereka. Ini kan nggak lucu. Kalau misalnya ada yang ngomong ya, kalau itu karena menyusui gini-gini, menyusui. Kenapa DPR tidak mengharuskan saja perusahaan yang minimal karyawannya misalnya ada 10 gitu ya? Itu diharuskan memberikan tempat penitipan anak agar supaya apa? Supaya orang tuanya bisa menyusui di sela-sela kerja. Nah, itu kan hal yang fair banget gitu loh. Bisa nggak dibayangin anak-anak liburnya 1 minggu saja masuk itu lupa semua. Betul. Apalagi libur 6 bulan. Apalagi nanti yang udah umurnya 30 terus liburnya 6 bulan. Terus mau jadi apa? Nah, hal-hal seperti ini terus katanya kita ini dalam negara maksudnya era globalisasi. Era tanpa batas, ya kan? Terus tapi kita nggak berpikir untuk bersaing untuk negara lain, yang negara lain udah meninggalkan cara seperti itu, kita malah baru mengadopsi. Ini sebenarnya DPR itu cari muka atau gimana? Saya nggak ngerti. Dijawab sendiri, makasih. Ini terbukti kalau DPR membuat undang-undang itu tidak untuk kepentingan rakyat.
kalau memang untuk kepentingan rakyat, tentu nggak akan ada pro kontra, atau pro kontranya nggak kuat-kuat amat gitu loh. Ya, saya rasa begitu. Jadi kalau kayak begini kan, saya rasa yang sudah berjalan itu sudah baik. 3 bulan itu ketika melahirkan 3 bulan itu sudah cukup ideal gitu kan. Ya selebihnya kan itu kan ada pilihan kepada sang ibu ya, apakah dia ingin berkarir atau dia ingin menjadi ibu yang sesungguhnya kan gitu. Terus 6 bulan itu, taruhlah 6 bulan ini terjadi. Nanti setelah lewat dari 6 bulan dia harus meninggalkan anaknya lagi. Pasti kan itu juga ada masalah lagi gitu kan. Jadi ya sudah 3 bulan ini bisa disiasati kok sama ibu-ibu yang melahirkan. Itu 3 bulan itu mereka sudah bisa menyiasati, dan buktinya selama ini aman-aman saja gitu kan. Nah, kenapa harus dirubah gitu? Artinya sekali lagi saya mau katakan, apa yang mereka buat, kalau Bu Mila tadi agak ekstrim mencari muka gitu kan. Kalau saya mau memperhalus lah, artinya ini ya mereka membuat itu tidak sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Yang jelas yang mereka golkan ya itu kepentingan buat mereka gitu kan. Mereka mau berjuang untuk yang bayar kan gitu. Terima kasih. Ini enak nih kalau 6 bulan ya. Saya mau punya anak banyak deh. Asik kan? Kan gaji besar. Bikin anak terus. Kan 6 bulan enak di rumah. Gimana mau maju Indonesia? Ya kan? Nah, saya aja Pak Beni kerja 40 hari dulu, belum 40 hari udah suruh masuk kantor. Ini 6 bulan, aduh asik banget. Iya, kalau saya sih nggak setuju ya, kalau memang negara Indonesia mau maju bukan begitu caranya. Kok cuti lama-lama sekali, bagaimana bisa maju? Sementara kita untuk perawatan anak itu selalu standby, memang melalui telepon bisa. Kita dikejar-kejar walaupun kita setelah melahirkan belum 40 hari di perusahaan swasta itu tiap hari diteleponin oleh pimpinan. Nah, kalau ini untuk negara, bagaimana mau maju negara? Kalau dikasih 6 bulan ini untuk kepentingan pribadi, saya rasa bukan untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi mohon undang-undang ini diperhatikan lagi. Nggak ada ya ceritanya 6 bulan. Kalau mau maju setelah 40 hari boleh masuk. Itu saya acungkan jempol. Karena sehat itu ya Pak Beni dari diri kita sendiri. Bukannya kita libur panjang bersama anak-anak. Karena anak kita bekerja. Saya singkat saja. Waktu kira-kira 10 tahun lalu saya kerja di suatu perusahaan, tempat melahirkan kerja wanita. Ya, dia itu setiap tahun melahirkan. Sampai anaknya 4, jadi dari ketahuan pertama kedua. Jadi setahun itu cuma kejaya kan, karena masih 3 bulan ya, kerjanya efektif 9 bulan. Saya nggak bisa bayangkan bahwa nanti kalau ada yang kayak gitu kejadian, di mana dapat 6 bulan, berarti efektif kerjanya cuma 6 bulan. Akibatnya impact yang dirasakan waktu aja, akhirnya kita sepakat jangan hire lagi, jangan lagi pakai karyawan wanita karena sangat-sangat merepotkan. Jadi ya saya takutnya nanti ini juga jelek untuk tenaga kerja wanita, karena akan semakin takut perusahaan untuk merekrut mereka gitu ya. Iya, jadi impactnya justru negatif. Mungkin kalau untuk pegawai negeri ya, mereka kan nggak seperti kita tahu semua, mereka nggak ada target, nggak ada budget untuk achieving, nggak ada target profit, jadi nggak ada masalah. Tapi untuk perusahaan swasta akan sangat memberatkan sekali. Untuk aturan ini sebenarnya bagus ya. Bagusnya itu untuk diterapkan di Kementerian Pegawai Negeri. Karena kalau saya lihat kan pegawai negeri itu banyak orang itu saya lihat tuh banyak pada nganggur, belum istirahat jam 12, jam 11 sudah ngilang, nanti jam 1 udah masuk kerja harusnya jam 2 baru nongol. Nah itu jadi mengurangi beban negara. Kalau dicutikan itu lebih bagus. Jadi mereka itu menghemat uang tunjangan pemerintah, menghemat uang makan, menghemat uang transport. Jadi lebih baik pegawai negeri itu diberlakukan untuk pegawai negeri. Kalau pegawai swasta ya nggak bisa. Ya kalau misalkan ada undang-undang seperti ini, pegawai swasta juga para perusahaan-perusahaan juga pasti akan mempertimbangkan ya untuk
gimana antisipasi undang-undang tersebut. Mungkin dengan merekrut karyawan yang membuat perjanjian bahwa dia tidak boleh menikah atau tidak boleh mempunyai anak selama sekian tahun, apa mungkin 3 tahun, apa 4 tahun selama bekerja di perusahaan tersebut. Kalau misalkan dia kemudian hari menikah atau melanggar perjanjian tersebut, mungkin dia ya harus keluar apa resign gitu kan. Perusahaan ya bisa membuat undang-undang untuk mengantisipasi peraturan tersebut ya Bu ya. Jadi menurut saya ya perusahaan-perusahaan lebih pintar lagi lah. Mungkin bisa buat undang-undang untuk mengantisipasi undang-undang tersebut. Jadi sehingga perusahaan tersebut tidak dirugikan. Itu aja, terima kasih. Menurut saya benar kalau perusahaan swasta mungkin tidak mau ya karena repot kalau cuti sampai 6 bulan. Makanya dia merekrut karyawan, dibikin dulu surat perjanjian. Kalau begitu menikah harus resign. Begitu nanti dia bikin surat perjanjiannya begitu. Kalau nggak repot kan masih banyak juga orang yang mau kerja habis lulus kuliah juga banyak yang masih pengangguran gitu. Ya, saya nambahin aja deh. Kalau misalnya kayak gitu kan perusahaan juga bisa ya, yang seperti Ibu tadi bilang bisa dibikin, kamu resign aja. Akhirnya nggak dapat pendapatan kan. Nah akhirnya harus bisa masuk ke perusahaan. Perusahaannya lihat, kamu kemungkinan bisa punya anak. Bisa juga jadi nggak kepilih. Nah yang ketiga, nah di negara-negara lain rata-rata 3 bulanan lah ya. Jadi kalau orang mau investasi dari luar ke sini, wah ini banyak nih, biayanya gitu loh. Jadi gimana orang mau investasi, bayangin dari yang Apple, dari segala macam ya, Elon Musk juga nggak ada yang mau investasi. Kenapa? Karena dihitung-hitung lebih banyak biayanya, gitu aja sih. Iya, kalau menurut pendapat saya sih salut ya sama anggota DPR hasil ketok palu ini undang-undang baru ya, terobosan gitu. Karena demi untuk menyedah tujuannya kan mulia, menyejahterakan para ibu gitu ya, yang baru melahirkan. Cuma menurut saya sih 6 bulan kurang. Mungkin tunggu cutinya sampai tunggu anak masuk SD gitu ya, biar bonding gitu, lebih kuat gitu. Kalau perlu sampai lulus SMA cutinya gitu ya, sekalian gitu. Jadi gini Mbak, kalau perusahaan-perusahaan besar rata-rata mereka mungkin menyetujui ya. Jadi mereka ada akumulasi tenaga ya, sumber daya manusia dan juga akumulasi dana, dimana kalau mereka cuti kan pasti ada tambahan honorarium tersendiri ya, gaji tersendiri buat ibu yang bersalin atau melahirkan gitu loh. Dan juga ada tenaga pengganti operasional, tugas-tugas penting, apalagi dia memegang jabatan penting di perusahaan untuk checks and balance perusahaan, keuangan atau kasir, ini kan tentunya ada tenaga yang dipersiapkan untuk mengganti. Tapi kalau perusahaan-perusahaan kecil ini jadi masalah nih, yang karyawannya pas-pasan gitu ya, itu kan tentunya pemimpin perusahaan mungkin berpikir ulang. Ini karena gaji yang sedemikian rupa kan harus tetap diberikan, walaupun mungkin tidak sepenuhnya buat perusahaan kecil. Dan tenaga yang dipersiapkan udah siap belum menggantikan, itu kan menjadi pemikiran juga. Jadi untuk ibunya sendiri 3-6 bulan saya rasa cukup ya untuk memberikan ASI atau pertumbuhan buat bayi yang baru dilahirkan gitu loh. Jadi pertanyaannya nih, saya kira tidak semua perusahaan akan patuh terhadap aturan tersebut. Jadi itu tergantung dari kebijakan lokal masing-masing perusahaan. Secara garis besar mungkin DPR menghendaki adanya kesejahteraan untuk perusahaan-perusahaan besar, tapi perusahaan kecil saya kira masih menimbulkan polemik ya, karena tidak semuanya akan setuju. Ya, jadi kalau menurut saya ya kita resiko saja ya, teori resiko. Jadi kita siap-siap saja ya. Nanti home industry dan industri dalam negeri akan banyakkan tutup karena lebih baik impor. Karena apa? Karena biayanya lebih murah. Nah, kita siap nggak untuk itu?
Ya kan, kalau kita semua libur aja udah lebih banyak, nanti belum lagi anaknya sakit, ya kan, istri boleh cuti sampai 6 bulan, suami boleh 5 hari. Bagaimana daya saing kita? Kemudian bagaimana biaya kita? Seharusnya kita berkorban dulu, seperti Vietnam kan, ya, gaji kecil, ya, masuk jam kerjanya lebih banyak, itu baru bisa maju. Tapi belum apa-apa kita udah nuntut duluan, bagaimana mau maju? Saya pikir itu bagus karena apa? ASI itu untuk yang punya ASI itu 3-6 bulan itu anak dikasih susu. Jadi anak itu bisa berkualitas karena susu ASI itu lebih hebat daripada susu bubuk. Jadi orang yang mengatakan bahwa itu terlalu lama itu salah. Karena apa? Itu coba tanya sama ahli gizi, dokter ahli gizi sama dokter kandungan. Itu bagus, karena apa? Ibu itu menyusui dari 0 tahun sampai 6 bulan. Saya dulu 3 bulan, cuman masih kurang cukup. Mesti 6 bulan memang. 6 bulan tuh udah suatu hal yang maksimal. Jadi mau jadi anak kambing kita, mau jadi anak sapi anak kita dikasih susu bubuk. Nggak mau. ASI itu sebetulnya kalau menurut ilmu kedokteran itu darah seorang ibu yang mengalir melalui susu itu. Jadi ada ikatan batin. Jadi anak walaupun bagaimana nakalnya nggak akan nakal ya, karena dia dikasih susu ASI, susu ibu. Kalau dikasih susu sapi, bandol ya, karena nggak ada ikatan batin. Ya, itu menurut saya bagus, nggak masalah. Itu jangan takut dengan program kerja swasta begini, itu nggak benar itu. Baik. Kalau saya perhatikan betul itu. Terima kasih kembali. Iya, jadi yang paling penting itu adalah masalah gajinya ini. Apakah dibahas juga di undang-undangnya itu? Cuti 6 bulan tetap digaji, ya perusahaannya pasti mikir. Apalagi perusahaan swasta lah. Kalau PNS atau ASN ya bebas karena yang punya pemerintah, yang keluarin pemerintah lah. Kalau yang swasta ini, dan yang kedua harus ada penggantinya juga. Kalau kerjaan ditinggal sampai 6 bulan, terus dia kerjaannya misalnya di bidang finance atau administrasi kan ya butuh orang pengganti lah. Terus gajinya harus double gitu. Jadi yang buat aturan ini juga harus memikirkan pemilik usaha itu secara keekonomian bagaimana. Terus kemudian yang kedua memang bagus ya di awal-awal orang tua, terutama ibunya itu harus merawat anaknya, jangan ditinggal. Tapi ya kalau masalah terkait ekonomi biasanya ibunya akan langsung balik kerja lagi setelah melahirkan. Jadi ini undang-undangnya harus memperhitungkan kedua belah pihak, jangan hanya satu pihak aja. Memang secara keluarga bagus, tapi nanti perusahaan yang ditinggalkannya jadi sengsara, nah itu juga nggak bagus juga. Jadi mungkin DPR mengesahkan ini dengan harapan Indonesia nanti tahun 2045 menjadi Indonesia emas dan generasi mudanya itu diasuh oleh keluarga, terutama ibunya sendiri. Terima kasih. Kalau masalah cuti hamil ngurusin itu cuti melahirkan itu kan sudah bagus, tidak usah diurusin lagi. Ada hal-hal yang lebih penting lah. Contohnya kan masalah pendidik tadi itu. Jadi ibu-ibu itu tidak hanya mikir hanya untuk kawin dan melahirkan. Habis itu selesai. Nah itu tidak cukup. Saya setuju sangat dengan ibu yang tadi itu. Itu sudah berjalan selama ini juga fine-fine aja, tidak ada masalah, kenapa harus diributin lagi? Begitu loh, nggak masuk akal aja DPR kayak nggak ada kerjaan, pola pikirnya bagaimana begitu, aneh aja saya, oke? Dengan disahkannya undang-undang KIA Kesejahteraan Ibu dan Anak itu saya sangat seneng itu. Karena apa? Karena ya dalam rangka untuk menjadikan SDM Indonesia itu bagus ya. Maka seorang ibu yang hamil kemudian melahirkan itu memang perlu memberikan perhatian khusus kepada anaknya. Paling tidak itu memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Oke. Nah ini masalahnya kalau bekerja
Ya biasanya kan dulu kan cutinya dulu zaman saya punya anak dulu tahun 92. Ya itu hanya 2 minggu Pak ya, apa 1 bulan gitu lah. Itu kan jadi nyusunya nggak eksklusif. Ya untung ibunya kerjanya bisa diatur ya. Nah, jadi ini tetap diberikan susu eksklusif, bahkan saya berikan susu sampai 2 tahun. Anak saya jadi tinggi sekali, 187 cm. Wow. Seperti orang barat. Iya, bagus. Basket keren tuh jadi, Pak ya? Iya. Dan saya sangat setuju, ya mungkin bagi swasta, perusahaan-perusahaan swasta, kalau harus memberikan cuti yang 3 bulan, kemudian diperpanjang jadi 6 bulan kalau ada masalah, itu ya memang agak memberatkan dari segi penggajiannya. Kalau menurut saya pemerintah harus turun tangan itu, seperti PNS itu kan gajinya penuh terus, itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau ya gajinya separuh dari pengusaha, separuh dari pemerintah, begitulah. Kalau pemerintah itu tanggung jawab pada warganya, jangan dibebankan full kepada pengusaha. Pengusaha kan yang namanya usaha itu kan cari untung. Ya kalau kerjanya tidak tidak masuk selama 6 bulan digaji terus ya enak. Seperti saya ini di rumah terus digaji ya enak gitu, tinggal tidur. Jangan gitu bikin loh. Jadi ngiri ya. saya setuju. Jadi dicarikan solusi. Nanti kan ada PP-nya. PP-nya kan belum dibuat itu. Peraturan turunannya. Nanti ada 1 Perpres dan 3 PP katanya. Nah itu kan mungkin di salah satu PP-nya itu nanti seperti dianggap saja bantuan sosial, separuh gaji ibu yang cuti ditanggung oleh negara. Itu 6 bulan, nanti ujung-ujungnya mbak yang di radio juga di-resignin. Iya betul. Semua cewek nggak diterima kalau sudah berkeluarga, nganggur lah yang ibu-ibu rumah tangga yang mau kerja. Kalau saya punya perusahaan, Anda sudah nikah belum? Belum, gue terima. Pak ini mau nikah, ya udah sekalian resign. Selesai. Itu yang buat undang-undang itu mah semua mah pikirannya hanya menguras uang rakyat, menguras perusahaan. Cobalah di DPR itu pembuktian terbalik, korupsinya kita semua nggak mau itu rame-rame berjamaah. Itu berjamaah rame-rame menolak itu anggota DPR, semua pejabat-pejabat itu dari ujung ke ujung tuh menolak tuh semua, nggak ada yang setuju tuh. Rakyat semua setuju. Jadi itu otak-otak itu oknumnya, otak-otak bajingan itu kasarnya itu. Iya. Ya, terima kasih. Cuti hamil segala macam, kayaknya saya nggak tahu ini kenapa. Ini bagus. Masalahnya yang punya perusahaan itu bukan pemerintah, yang punya ini swasta juga, ya orang-orang biasa juga. Saya takutnya sama seperti bapak yang tadi bilang, nanti wanita yang kawin ada kontrak tersendiri, kalau dia melahirkan atau hamil segera mengundurkan diri. Itu aja. Dan akhirnya ekonomi masyarakat Indonesia menjadi lemah karena tidak ada yang bisa kerja, cuma wanita-wanita single lah istilahnya yang belum kawin. Kan repot. Ibu mungkin juga kena juga nih nanti. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke mitra bisnis, kami cukupkan saya si Businessman Opinion kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.